Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Trader Kritis. Seperti biasa, untuk saat ini adalah jam 14:04 atau jam 2:04 sore waktu Indonesia Barat, 19 Oktober 2023. Kali ini bentuknya adalah recording karena saya melihat ada beberapa setup yang bisa kita analisa berdasarkan strategi ICT, SMC, price action yang kita gabungkan dengan sedikit tweak ya, Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudara. Dan seperti biasa ya, kita mulai dulu dari hari ini, apakah sebenarnya kita bisa trade atau sebaiknya menghindari trade. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adikku sekalian ya, kita bisa lihat hari ini adalah Thursday atau hari Kamis 19 Oktober 2023. Saya ulang lagi. eh Hari ini itu ada berita merah red box di Forex Factory ya. Bisa Bapak bisa lihat. Ini time-nya sudah, time zone-nya udah bisa dirubah ke time zone Jakarta ya, GMT+7. Itu ada nanti berita jam 7.30 malam, jam 7.30 PM, yaitu unemployment claims, dan juga berita jam 11 malam Fed Chair Powell speaks. Ini adalah dua berita yang sebaiknya kita gunakan untuk menghindari trade. Nah, tetapi trade seperti apa yang harus dihindari pada saat terjadi seperti ini? Yang pertama adalah kalau kita punya karena di sini ada berita unemployment claims jam 7.30, sebaiknya kalau kita ada trading yang kita entry atau pending order yang kita set up pada hari ini Asianya atau London sessionnya, itu kita close pada saat maghrib atau sekitar jam 6, jam setengah 6, atau paling lambat jam setengah 7 malam itu kita close. Close-nya apa? Entah itu sudah tertrigger trade-nya maupun masih dalam, kayak ini kan sudah tertrigger. Saya punya trade Bitcoin terhadap USD ini sudah tertrigger dan belum hit TP maupun stop loss. Tapi dimanapun posisinya, khusus untuk hari ini karena ada berita yang harus dihindari, unemployment claims itu ini ya, jumlah pengangguran di US itu, kita maunya nanti sebelum ada berita ini, minimal 1 jam sebelumnya itu kita sudah close. Entah itu kondisinya masih floating profit ataupun floating loss. Kita harus close di jam 6.30 paling lambat. Kalau posisinya floating profit, close-nya sebaiknya jam 5. Kenapa? Karena jam 5 sampai dengan jam 7 malam itu, jam 5 sore sampai jam 7 malam itu adalah biasanya waktu-waktu retrace. Jadi apa yang sudah bergerak sesuai arah prediksi kita, ataupun kita nggak sudah ada distribusi market ya. Misalnya ini kita lihat ada kayak ini. London ini ini kan ada pergerakan nih. Nanti biasanya jam-jam ini kemarin ya, bisa dilihat ya. Ada pergerakan dari jam 1 siang sampai dengan jam 3 sore retrace. Nanti biasanya jam-jam 5 itu mulai retrace lagi. Lihat nih. Jam 6.30 turun lagi sampai dengan di persis jam 5 retrace. Retrace, 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 retrace sampai jam 6 masih retrace kan tuh. Belum ada kelanjutan, baru ada kelanjutan lagi nanti pada saat New York Open sekitar jam 8 setengah 9. Jadi apa esensinya pada saat kita mau menghindari berita jam 7.30, kita tidak close di jam 5 sore. Padahal jam 5 tuh biasanya retrace. Nah, misalnya kita sudah floating profit sampai sini, tutup aja. Toh kita nggak bisa nunggu lagi sampai ada pergerakan kedua karena kita mau menghindari berita. Jadi daripada harga retrace kita nggak jadi untung atau floating profit kita berkurang, mendingan kita close aja. Nah, sedangkan kalau posisi kita adalah floating loss, misalnya sedang mengambang loss, misalnya kita posisi buy di sini. Ini mengambang loss, apakah juga ditutup? Ditutup. Kenapa? Takutnya nanti pada saat berita rilis jam setengah 8 itu terjadi slippage, loss kita yang harusnya risiko cuma 1% atau setengah persen, 1 R lah ya. Tahu-tahu karena ada slippage, itu kan, lossnya bisa jadi 2 kali lipat. Jadi hindari menahan trade yang floating
sampai dengan berita merah atau red news yang dijadwalkan ada pada jam 7.30 gitu ya, malam PM WIB ya. Nah, alasannya kalau floating profit jam 5 sore mulai retrace. Kalau loss kalau floating loss ya, loss bisa melebihi stop loss kita karena adanya slippage. Jadi itu kesimpulannya nih, kalau bapak-bapak ibu ada yang mau screenshot monggo. Jadi kita harus menghindari berita red news atau folder merah. Berdasarkan apa? Berdasarkan forex news ini. Kalau pada saat kasus ini kan ini ada unemployment claims ini jam 7.30. Nah ini sih, tapi kalau kita mau bicara histori, tinggallah histori ini selama 5 bulan terakhir tuh relatif positif ya, berarti US menguat gitu kan. Tapi itu kalau bapak atau ibu ada yang masih mau menggunakan memasukkan fundamental sebagai confluence ya, atau menambah kepercayaan atau nilai terhadap trade. Tapi ya poinnya itu, kalaupun floating profit kita berusaha menjaga menutup profit yang sudah kita punya sebelum terjadi retracement seperti contoh tadi ini, begitu jam 5 retrace gitu kan. Kalau kita floating loss, kita berharap ya udah lossnya lebih baik loss sebagian sebelum stop loss daripada nanti jam 7.30 ada berita lossnya kita melebihi level stop loss kita. Jadi itu poin utamanya untuk hari ini, yang intinya seperti itu. Lalu kita sekarang kembali lagi ke analisis trade yang saya ambil ya. Jadi kita remove dulu drawing nih, saya nih mau menjelaskan nih. Saya tadi pagi di time frame Asia itu ambil trade Bitcoin terhadap USD. Ini bapak-bapak bisa lihat ya, saya tuh setnya tuh pending di sini ya. Nanti alasannya juga akan saya jelaskan. Posisinya sekarang sedang floating profit, apapun yang terjadi nanti jam 5 akan saya tutup. Karena misalnya ini pun bergerak turun, tadi seperti saya bilang nanti jam 5 biasanya akan retrace. Kalaupun itu pada saat floating loss, nanti jam 7.30 pada saat ada berita bisa ada dua kemungkinan ini lossnya melebihi yang kita mau. Nah, kalau Bapak mau lihat di sini itu sebenarnya kenapa kok risikonya 1.200? Karena sekarang saldonya saya itu 41.500 ya. Kalau mau lihat di akun history, kenapa 41.500? Karena tadi malam saya lose di USD JPY. Itu hampir saldonya pada saat itu sekitar 35k ya. 35-36k itu resiko ini adalah 3%. Kita lose. Lalu GBP AUD ini juga, ini karena ini sebenarnya begitu saya recheck ulang ternyata grade-nya cuma B+, saya close lebih dulu. Ini juga kemarin. Nah, terjadi trade tadi pagi yang gold terhadap USD atau SAU USD tadi pagi bisa dilihat jam 8.41 pagi. Ini waktu close-nya, berarti entry-nya itu sebelum itu. Nanti kita juga akan kaji ini kenapa bisa untung sebanyak ini, tapi poinnya sekarang yang sedang open, yang sedang floating adalah di Bitcoin terhadap USD. Saya biasanya nggak trading Bitcoin USD, makanya tuh ini saya sebetulnya hanya trading di akun yang untuk pengumpulan data ya, pengumpulan data atas strategi tertentu, bukan di real account saya, karena alasannya saya tidak suka untuk bertrading Bitcoin USD sebetulnya. Tetapi ini adalah salah satu yang saya lakukan terus adalah latihan. Bentuk latihan gimana? Mencoba bagaimana suatu strategi itu bekerja pada suatu instrumen atau pair berdasarkan aturan-aturan atau trading plan yang kita punya. Nah, kalau Bapak Ibu mau lihat lagi di sini,
Ini ada alasannya. Kita bisa pakai replay ya. Pertama kita lihat dulu yang perlu dipahami karena nanti kemungkinan pada saat replay itu ini akan hilang adalah di sini ada market structure shift ya. Market structure shift-nya ini berasal dari PUI. Nah, jadi harga sempat menyentuh PUI atau higher time frame point of interest, yaitu time frame yang lebih tinggi, area interesting di time frame yang lebih tinggi yaitu di 4 jam tuh ini adalah fair value gap atau imbalance gitu kan. Apa buktinya? Kita bisa lihat aja langsung di sini ya. Kita lihat apa betul gitu kan ya. Ternyata betul. Tadi pagi itu ini hit di sini ada fair value gap. Untuk berjelas ya, di sini ada fair value gap. Price menyentuh ke sini lalu terjadi market structure shift kan gitu kan. Itu yang kita mau tunjukkan dulu karena nanti setelah dipencet replay button untuk satu indikator ini itu biasanya dia akan hilang. Tapi ya udah kita bisa juga play gambar di sini ya. Kita kita oke, sekarang kita replay apa sebetulnya yang terjadi di saat itu gitu kan. Nah ini tadi pagi itu kan harga begini nih, harga masuk menyentuh poin of, jadi ini pada saat kill zone Asia ya. Kill zone Asia kan mulai jam 7. Jadi kita mau list semua apa yang ada di sini, kita tuliskan ya aturan saya. Saya ulang-ulang, Bapak atau Ibu, saudara-saudara, adik-adik bisa lihat 2 video, 3 video atau video-video saya sebelumnya bahwa aturan trading saya selalu sama. Yang pertama adalah timing atau berada pada kill zones. Nah, ini kebetulan karena ini Asia, Bitcoin USD ini kan sesuatu yang unik ya, karena satu dunia itu mentradingkan Bitcoin. Jadi mau itu di Asia, session kill zone, mau itu di London kill zone ataupun di New York atau USDC kill zone nggak masalah ya. Oke, jadi secara anu sudah oke. Yang kedua kita mau lihat adalah sweep. Nah kan, apakah terjadi sweep sebelum ini? Sweep atau stop hunt atau liquidity taking atau false breakout ya. Ini tinggal Bapak atau Ibu, adik-adik, saudara-saudara pakai istilah yang mana itu terjadi. Nah, kita lihat dulu apakah itu betul ada apa enggak. Nah, ini ada. Jadi yang ini adalah salah satu alat bantu saya pakai indikator untuk menentukan bahwa ini adalah high yang bernilai sebagai dianggap liquidity. Ini ya. Nah, tapi saya punya sedikit versi upgrade ya. Sebetulnya sweep sejauh mana yang bisa dianggap oleh sweep? Yang bisa dianggap valid. Stop hunt sejauh mana yang bisa dianggap, kalau areanya iya, tapi nilai melikuidasinya itu sejauh mana sampai itu bisa dianggap valid. Salah satu cara yang saya temukan, ini berdasarkan sudah, saya sebetulnya sebelumnya itu agak-agak ragu ya untuk menge-share ini karena masih belum begitu yakin. Kalau kita mau memakai 5 pips untuk segala macam instrumen itu kurang tepat, dan setelah saya korelasikan dengan apa sebetulnya 5 pips pada instrumen terbaik itu sebetulnya apa di balik itu, yaitu di pound sterling, apa nih, apa ada atas dasar apa 5 pips itu gitu kan. Begitu juga terhadap Nasdaq, atas dasar apa 5 pips yang kemudian akhirnya saya setelah beberapa pertimbangan untuk Nasdaq saya mau berubah menjadi sekitar 9 pips ya. Sedangkan nanti habis itu di gold yang selama ini tidak bekerja ternyata juga bisa bekerja menghasilkan profit yang tadi pagi nanti akan saya bahas. Jadi yang mau kita lihat adalah ini. High inilah yang dianggap high liquidity atau area di mana akan terjadi stop hunt, yaitu jam 6 pagi. Nah, lalu kita mau lihat di sini untuk Bitcoin terhadap USD. Sebetulnya jam 6 pagi tadi itu harusnya ada apa gitu kan. Nilai sweep sejauh ini tuh karena apa? Bapak bisa lihat di sini. Nah, ini adalah ATR ya, atau average. Coba kita
lebih mudahnya average true range ya. Bapak bisa cari tahu itu nanti di Google banyak, atau nanti mungkin ke depan saya akan buat konten mengenai average true range itu apa. Dan ini adalah salah satu yang selama ini Bapak bisa buktikan sendiri, cari di Google, semua pemakai price action, ICT, SMC, Smart Money Concept, ICT, Inner Circle Trader itu melupakan, meninggalkan average true range. Padahal katanya mereka itu kan semuanya serba narasi, kan harusnya kan berarti harus ada narasi kenapa sebuah area itu sweepnya valid apa enggak, dan itu tidak pernah dijelaskan. Hanya dari pencetus ICT-nya sendiri menyatakan bahwa di forex 5 pip, di indis 5 handle, tapi tidak pernah menjelaskan alasannya apa. Nah, setelah beberapa analisa, backtesting, saya akhirnya punya sedikit, apakah 100% betul belum tentu ya, tapi punya sedikit gambaran apa sebetulnya nilai yang harus dipakai untuk mendasari sejauh mana stop hunt atau liquidity itu seharusnya ada atau bisa dianggap valid, yaitu average true range. Bisa kita lihat tadi jam 6 pagi berdasarkan di sini yang di sweep adalah high dari atau harga tertinggi atau pivot dari jam 6 pagi Bitcoin USD. Nah, kita mau lihat di sini. Pada saat jam 6 itu ya eh, nilai ATR-nya, average true range-nya di time frame 5 menit, yaitu time frame kita tradingnya, itu adalah 27,3 pips. Kita anggaplah 27 pips. Kan gitu kan. Lalu kita ukur apakah sweep-nya ini ada korelasinya dengan ATR atau tidak. Kita lihat ya, ukur dari high sini sampai dengan sweep tertinggi. Nah, dan ternyata sweep-nya itu terjadi sejauh bentar. Ini bukan BTC. Yang saya punya entry itu ya BTC. Kok hilang entry-nya ya? Sebentar ya. Enggak, ini masih betul. What? Kita selling di sini atas dasar apa? Nah, kita maaf ya, saya bingung karena kan ini posisinya sedang apa, replay ya. Kita jalankan lagi dulu. Pertama timing oke, sweep-nya. Nah, sweep-nya itu kan tadi kita pinginnya sesuai ATR bahwa sekitar 27 pada saat jam itu ya. High itu sekitar 27 pips ya. Kita bisa ukur di sini nih dengan alat bantu measure atau pengukuran. Itu dari high sini ke total tertingginya itu berapa sebetulnya? Ini terdeteksi 43 pips. Ya. Bukan 23 tapi 43. Lebih nggak apa-apa, bagus. Jadi kalau kita sebetulnya mau lihat itu 23, itu sekitar dari sini dari 82 ke 05. Nah, kalau terjadi sweep sejauh ini itu sudah valid. Dan lihat nih, semua kebetulan serba kebetulan gitu kan. Kita kalau mau ngomong soal kebetulan adalah 23 pips ini persis sampai dengan body close high tertinggi ini, tidak menghitung big ya. Kalau kita mau pakai ilmu cocokologi seperti itu. Tapi poinnya itu. Jadi kalau hanya ada sweepnya cuman meng-sweep sesuai indikator ini, makanya kita tidak, indikator itu bagus tapi indikator hanyalah sampai pada indikator, kita tetap perlu pencernaan atau persepsi pribadi. Itulah kenapa sampai sekarang ICT atau SMC itu tidak bisa dirobotkan. Dan saya juga setelah lusinan mungkin bisa hampir lebih dari 50 macam robot saya coba, saya akhirnya berkeputusan meninggalkan robot, yaitu karena ini lihat, berdasarkan ATR tadi kita baru mau menganggap valid ini adalah sebuah sweep kalau dia lebih dari 23 pips, dan kebetulan ini lebih dari 23 pips, dan kelebihannya itu hanya wick ya, nggak ada body close gitu kan. Sedangkan kalau kita hanya mengikuti indikator itu cuma 5 pips saja sudah dianggap sweep ya. Itulah, tapi ya oke, kita kembali ke topik terjadi sweep. Setelah terjadi sweep, kita majukan lagi, ada apa? Apakah terjadi market structure shift atau change of character?
Ya, dan itu terjadi di sini ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara bisa lihat di sini. Ini saya pakai alat bantu juga terjadi sweep market struktur shift di sini, atau kalau bahasa yang lain orang itu bisa pakai bahasa istilahnya. Nah, jadi ini oke ya, sudah oke. Yang ketiga ada terjadinya market struktur shift atau change of character, atau secara bahasa Indonesia ya terjadi shift atau lagi perubahan karakter pergerakan harga, gitu kan. Ini sudah oke juga. Lalu aturan keempat saya harus ada di dalam MSS, harus ada fair value gap, urutannya salah ya, order block dulu atau OB gitu kan, ada fair value gap, dan ada displacement gitu kan. Kita mau cek apakah barang-barang ini ada. Kita lihat di sini terjadi market structure shift, lalu di sini ada order blocknya, di sini ada fair value gap-nya, lalu di sini ada dua macam candle, ini dan ini sama ya. Ini dan ini adalah di dalam range kaki up dan kaki down dari market sini juga terdapat displacement. Jadi ini ada semua, ya kan? Ibu bisa lihat di sini. Lalu yang aturan berikutnya adalah, ya kan, 5 PUI, higher time frame PUI. Apakah punya area mendukung atau area melawan? Dan tadi seperti saya sudah bilang, ini sudah saya tandai, ini adalah harga sempat menyentuh area yang mendukung, yaitu area jual di time frame 4 jam. Ya. Jadi ini juga oke gitu kan. Poin 5 oke, poin 6 oke gitu kan. Jadi sebetulnya trade ini adalah grade-nya A+. Oh, grade A+ gitu kan. Sama dengan full risk. Full risk maksudnya full risk itu apa ya? Kalau kita biasanya risk 1 R atau risk itu 1% ya, kita pakai 1%, bukan half risk atau apa gitu kan. Nah, inilah yang terjadi. Lalu sekarang kita menunggu, sebetulnya awalnya adalah pada saat ini sudah terjadi, kita sudah bisa langsung pasang pending. Pendingnya di mana? Full liquidity, kita hapus dulu berapa ya untuk mempermudah melihat ya. Kita mau terjadi full fair value gap liquidity atau fair value gap liquidity atau imbalance yang hampir full gitu kan. Nah, di mana? Kalau kita mau bilang full kan di sini nih. Tapi kan di sini ada fair value gap ke atas, ada istilahnya BPR tuh juga di sini. Jadi kita maunya anggaplah kita entry di sini. Kenapa? Sedikit di bawah dari full mitigasi atau mitigasi total terhadap ketidakseimbangan harga atau imbalance atau fair value gap. Nah, kita pasanglah, tunggu dulu, ini ada satu indikator yang ke delete ini. Nah kan ini ya, kita pasanglah di sini, turunkan lagi sedikit. Nah, stop lossnya adalah di sedikit di atas candle imbalance terdalam. Ini candle imbalance ya, ini candle imbalance. Yang terdalam mana yang ini, sedikit di atas. Nah, caranya apa? Ini kebetulan saya pakai indikator ini yang memberikan titik-titik ini penanda imbalance, ya anggaplah di atasnya itu di sini ya. Nah, lalu targetnya mana? Nah, targetnya adalah minimal 1/2 atau next liquidity yang belum terambil. Tapi kan posisinya itu di sini ada
Ini sudah terambil, liquidity ini juga sudah terambil, jadi lebih aman kalau kita mau pakai 1:2. Ini kalau kita pasang pending ordernya di saat ini langsung. Tapi nanti biasanya setelah terjadi pergerakan harga kita perlu mengupdate ulang. Jadi ini sudah oke, tapi biasanya nanti kita perlu mengupdate apa yang terjadi dengan berbagai pertimbangan. Kita lihat lagi. Harga turun. Oke. Nah, disinilah terjadi pertimbangan. Pertimbangannya apa? Ini kan sudah ada retrace atau harga sudah mulai membalik sedikit gitu kan. Dan di sini ada fair value gap yang baru. Ini tadi kita entry kita yang ini adalah berdasarkan fair value gap terdalam atau terbaru pada saat itu, tapi ternyata terjadi fair value gap lagi di sini yang lebih baru. Pada saat terjadi seperti ini, biasanya yang terbaik solusinya adalah kita kembali menggunakan Fibo. Kita mau pakai fair value gap yang mana untuk dasar trade? Katakanlah saya tidak akan menutup trade yang ini untuk pembelajaran aja ya. Nanti Bapak bisa Ibu bisa lihat tuh saya sebenarnya entry di mana gitu kan nih. Di sini ya. Tapi kita akan pakai Fibonacci, Fibo ya. Dari harga terdalam sebelum market struktur shift sampai dengan harga terendah karena ini sell ya. Sebelum terjadi retrace. Retrace dasarnya apa ya ini? Terjadi dua candle pembalikan ini sudah saya anggap retracement. Jadi saya tarik Fibo dari atas sana ke bawah sini. Dan kita mau minimal kita entry. Nah, pada fair value gap pertama atau terbaru yang memenuhi standar diskon atau premium minimal. Nah, karena kita ini jual, berarti yang kita mau itu terjadi retracement minimal terhadap harga premium karena kita jual ya. Ada yang cukup 0,5 retracement atau 50% udah oke. Ada yang kalau kayak saya itu maunya itu minimal retrace adalah 61%. 61,8% atau 0,61.8 dan stop loss minimal harus ada di atas 78% retracement. Nah, berdasarkan aturan ini, maka apakah ada fair value gap yang minimal termitigasi setengah lah. Kalau bisa full mitigasi atau minimal setengah pada saat terjadi level 61%. Dan ternyata hal itu dipenuhi oleh keberadaan fair value gap yang baru ini. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat ya. Fair value gap yang baru ini itu setengahnya itu setengah mitigasinya itu sudah lebih dalam dari 0,5 tapi tidak mencapai 0,61 atau 61%. Jadi kita akan tetap entry di fair value gap yang ini, cuma di mana tepatnya? Tepatnya adalah di sini. Sesuai level 61%, diturunkan sedikit. Nah, stop loss-nya tetap sama. Ini karena di zoom ya. Stop loss-nya tetap sama di harga sekitar 2842 gitu ya. Kan ini ya itu kan sudah buffer ya. Buffer dari harusnya kan candle terdalam di sini di 2841, kita kasih buffer 11 pip itu kan udah banyak banget ya. Target adalah minimal 1 banding 2, yaitu minimal di sini. Nah, jadi pada saat kalau Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik itu entry langsung habis itu tinggal nggak sanggup memantau, entry-nya akan berada di sini, level ini di 2836. Tapi kalau Bapak masih mengamati sampai dengan terjadi retrace baru menentukan fair value gap yang mana, karena baru bisa menggambar Fibo kalau sudah terjadi retrace ya, baru bisa dianggap Fibo-nya valid di 61%, entry-nya akan di harga 28301. Kalau tidak menunggu validasi dari Fibo, entry-nya adalah di
28362. Berarti bedanya sekitar 60 pips gitu kan. Nah, tapi untuk target sama-sama 1:2 misalnya. 1:99 turun ke segini. Nah, kalau Bapak mau lihat, saya entry di mana? Nih, Bapak kan bisa lihat nih, ini lagi floating ya, untuk bukti ya. Floating profit $200. 198 ya, stop lossnya 1200. Targetnya agak sedikit lebih jauh karena berbagai macam pertimbangan saya itu simple. Saya sampai ke PUI berikutnya. Karena ini kan PUI ke PUI ya, dari 4 hour PUI ke daily ke daily PUI, karena daily PUI itu maksimum ya, lebih tinggi nilainya, tier-nya atau tingkatannya itu kan lebih tinggi ya. Level daily dengan level 4 jam itu kan lebih tinggi. Nah, saya kalau mau dilihat saya entry di mana sih? Saya entry ternyata di 28317. Berarti saya mengikuti ambil yang ini. Ini kan harusnya di 28301 ya. Dan ini karena mungkin saya memilih untuk sedikit lebih dalam, atau bisa jadi pada saat itu saya mengambil market entry ya, agak-agak sedikit lupa. Tapi yang terbukti adalah saya memakai pertimbangan Fibo, minimal Fibo 61%. Atau bukan, maksudnya bukan minimal ya, fair value gap yang terjadi atau melingkupi retracement 61% Fibo itu sudah valid. Lebih baik begitu daripada ketinggalan trade. Kalau kita menunggu sampai ada terjadi retracement di 28360, apakah terjadi? 28360 nggak pernah terjadi, gitu kan? Tapi ya bisa jadi terjadi. Lihat ini kan sekarang posisi floating min, bisa jadi akan hit 28360 sebelum turun. Jadi itulah atas dasar aturannya, kill zone oke, sweep oke, terjadinya MSS atau change of character oke, ada order block, ada fair value gap, ada displacement oke, higher time frame area atau area time frame yang lebih tinggi, apakah areanya mendukung atau tidak berlawanan, dan jawabannya adalah mendukung karena dia ada di area jual di time frame 4 jam. Jadi ini adalah grade A+ gitu kan. Lalu dari grade A+ ini saya entry-nya berdasarkan retrace fair value gap terbaru yang memenuhi standar pribadi saya dalam penggunaan Fibonacci retracement, yaitu 61% Fibonacci retracement yang juga kebetulan ada fair value gap di situ. Atau Ibu bisa lihat entry saya sekarang, tadinya ini sempat floating plus itu kan, sekarang floating minus. Kembali ke topik, karena nanti jam 7.30 malam waktu Indonesia Barat ada berita unemployment claims atau klaim pengangguran di Amerika. Jadi saya akan menahan trade ini paling lama sampai dengan ba'da maghrib atau jam 6.30. Tetapi kalau sudah posisinya floating profit pada saat jam 5 sore, akan saya close di situ. Itu juga lah kenapa beberapa trading saya itu kadang kok cuma untung sedikit sudah ditutup. Ini cuma untung 7 sudah ditutup, atau ini loss, atau kayak ini untung minus 141 udah ditutup. Untung tadi malam tuh ya, untung cuma 487 kok sudah ditutup jam 7 malam. Itu karena mempertimbangkan akan ada berita. Lebih baik loss sedikit atau untung sedikit daripada berita itu memperburuk loss kita atau mengurangi untung kita. Itu untuk analisa trade Bitcoin terhadap USD. Nah, sekarang saya mau membahas trade saya yang untung. Untungnya besar. Tadi pagi ya, jam 8.41 di SAU USD. Kita breakdown lagi SAU USD 8, kita hapus dulu ya semua ya. Kita remove drawing. Nih, tapi ada yang tidak bakal hilang, yaitu bukti untung dan profitnya, yaitu di sini. Saya entry-nya tertrigger di sini dan saya close di sini. Entry tertrigger di candle ini tepatnya di mana? Nanti kita lihat aja berdasarkan strategi ya, tepatnya di mana, tapi yang jelas di candle ini mungkin bisa kita tandai ya. Saya entry itu di candle ini dan close di candle
yang ini. Jadi saya entry-nya tertrigger jam 8:15 pagi dan close dalam profit jam 8.40. Nah, ini adalah time zone atau kill zone Asia. Kenapa saya mentradingkan SAU USD atau gold di Asia? Nah, untuk sekedar informasi, SAU USD itu korelasi terdekatnya adalah AUD USD atau Australian Dollar terhadap US Dollar. Korelasinya itu di atas 85%. Maksudnya apa? Kesamaan pergerakan harga antara dolar Australia dengan dolar Amerika itu 85% mirip dengan pergerakan emas terhadap dolar Amerika. Nah, berdasarkan hal itu, kita kan harus berpikir logis ya. Australia itu kan pasarnya terbuka jam 7 pagi ya. 1 jam lebih dulu daripada enggak 1 jam lebih dulu ya. Ya 1 jam lebih dulu daripada Jepang gitu kan. Otomatis pergerakannya itu biasanya ada pergerakan di Asia. Jadi untuk mentradingkan gold SAU USD di Asia itu valid secara kill zone. Jadi untuk AUD USD atau Australian Dollar terhadap USD itu valid untuk ditradingkan di time zone Asia pagi waktu Indonesia Barat dan juga di time zone New York atau malam di waktu Indonesia Barat. Nah, sekarang kan kita udah punya tuh, saya entry-nya tertrigger di sini, close di sini. Ini Bapak bisa lihat ya, J18 di mana ini jam 8:04 pagi dan close di jam 8.40. Berarti nggak sampai setengah jam ya trade-nya. Nah, kita mau cari tahu nih pembenaran dari trading ini apa gitu kan. Kita replay di sini. Kita akan mereplay mulai dari sini ya. Oke. Replay di sini. Nah, kebetulan kalau sistem replay inilah kenapa saya lebih suka menganalisa di TradingView. Kayak ini kan tempat entry kita nggak hilang kan. Nah, kita pertama menunggu dulu. Kita mau coba copy mana tadi. Kita kan sempat mengetik. Nah, ini ya. Kita copy aja deh ini. Ini yang aturan yang tadi kita ketikkan untuk Bitcoin USD ya. Kita kopikan ke sini. Nah, kan? Kita hapus semua oke-nya. Oke-nya kita hapus supaya kita tahu nih sebenarnya oke atau enggak gitu kan. Oke-nya kita hapus. Nah, oke. Pertama kita mau tahu dulu timing. Ini belum masuk timing ya. Kita akan, loh, oh ini mundur ya, hilang ya, ini ya. Replaynya terhapus ya. Kita ulang replay di sini. Ini aturan kita. Kita pertama menunggu yang pertama itu timing atau kill zone. Masuk dan sudah nih. Ini jam 7 pagi. Jam 7 pagi itu sudah masuk Asia kill zone. Berarti secara logika ini sudah oke ya. Nah, lalu yang kedua terjadi sweep atau stop hunt atau liquidity taking atau false breakout. Nah, ini kembali saya sebagai contoh bahwa kita tidak bisa serta-merta hanya bergantung pada indikator. Secara indikator, itu lokasi yang perlu di sweep atau perlu di stop hunt adalah ini. Tapi indikator ini berharap bahwa sweep-nya itu $5. Apakah itu logis? Kita lihat high ini, liquidity ini itu terbentuk jam 2.45 pagi dini hari, ya kan? Lalu kita korelasikan lagi dengan ATR jam 2.45. Jam 2.45 dini hari. Kita mau lihat jam 2.45 itu nih.
Oh maaf salah ya ini ya. Ini yang gold ya. Jam 2.45 tadi pagi. Nah ini. Secara indikator maunya ini baru dianggap liquidity atau stop hand yang valid pada saat $5, tapi karena saya pribadi lebih suka, bukan lebih suka, sebetulnya menemukan bahwa sweep itu sudah bisa dianggap valid kalau senilai ATR atau paling enggak plus minus 20% lah dari ATR gitu ya. Ya sekitar nilai dari ATR kita ya. Yaitu nilai dari ATR kita itu kan di sini nih pada saat jam 2.45 pagi itu nilai ATR-nya adalah 1 pip. Oh maaf salah karena ini cuma 4 digit ya. Ini itu se ya sekitar 9,8 pips. Dan ini itu bukan 5 pips indikator. Ini ada kelemahan, ini adalah 50 pips. Sedangkan jam itu sebetulnya ATR hanyalah satu poin dari harga 4 digit. Berarti karena 1 pip itu dari harga 5 digit, berarti ini sekitar 10 pips. Kita kembali lagi di sini. Apakah sweepnya itu sudah cukup atau tidak? Gitu kan. Apakah sweepnya ini cukup gitu kan? Sampai di mana sweepnya cukup kita akan ukur. Tadi berapa? Sekitar 10 pip ya. Atau kalau plus minus 20% berarti 8 pip sudah valid. Kita mau coba, atau kalau dari harga gold itu 0,8 poin ya. Kita mau coba dari sini 16 berarti harusnya ke 26 baru valid. 10 pip. Kita anggap 1% 100% dari ATR 5 menit yaitu 1 pip ya. 1 pips dari 4 digit. Ya, kalau kita mau pakai penggaris 1 pip itu di mana? Ternyata ini 0,7, 0,6, 0,8, 0,9, 1. Nah, baru valid itu, bukan baru valid, sudah dianggap valid pada saat terjadi 1 poin harga atau 10 pips, yaitu di sini. Nah, nggak perlu menyesuaikan dengan indikator ini, tapi kita pakai logika secara ATR. Lokasinya udah betul, mana yang harus di sweep atau di stop hand atau di likuidasi atau di breakout gitu kan. Tapi nilainya adalah di sini. Pada saat harga men-sweep ini sudah sweep yang valid gitu kan. Jadi kita ketik lagi di sini sweepnya oke. Nah, berikutnya yang kita mau tunggu adalah terjadi MSS atau change of character atau perubahan karakter pergerakan harga. Nah, terjadi nih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di sini market structure shift. Kita ketik lagi MSS oke. Lalu yang berikutnya adalah di dalam MSS harus ada order block, fair value gap, dan ada displacement candle. Oke, kita cek. Ada nggak semuanya? Order block ada. Fair value gap ada. Displacement candle ada. Ini adalah displacement candle. Ada. Kan? Udah, berarti secara aturan atau rencana trading plan atau rules trading yang keempat oke. Nah, berikutnya adalah ini berada pada higher time frame PUI. Apakah punya area yang mendukung atau minimal tidak memiliki area yang melawan. Untuk kita mau lihat di sini karena di time frame ini itu tadi indikator yang membantu melihat PUI higher time frame itu tidak berlaku, kita coba geser aja sendiri. Di area 1 jam level tadi, level liquidity taking atau stop hand tadi area apa? Nggak ada area apapun di sini. Atau kalau mau pembenaran ini adalah order block. Full segini adalah order block di 1 jam, dan di 4 jam ternyata ada teman-teman. Ternyata ini adalah bisa dibilang fair value gap atau harga itu di time frame 4 jam itu sempat menyentuh dulu time ini
fair value gap sebelumnya di malam harinya. Berarti secara PUI kita percepat aja, secara PUI oke ya. Atau secara minimal kalau Bapak ragu atas itu karena tidak ada minimal tidak ada yang melawan gitu kan, berarti oke. Nah, berarti kan kesimpulannya grade-nya itu bisa dianggap A+ kalau kita menganggap tadi itu adalah PUI oke, H4 oke, atau minimal grade-nya adalah A atas dasar tidak berada pada PUI oposisi gitu kan. Nah, maka kesimpulannya apa? Full risk lagi, biasanya 1 R atau satu risk 1% lah, oke gitu kan. Udah. Berarti grade-nya adalah antara A atau A+ gitu kan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah tadi cara pertama menentukan, sekarang kita hapus semua ya panahnya. Menentukan entry adalah full mitigasi dari fair value gap yang ada dulu pada saat market structure shift. Yaitu di sini entry-nya sedikit hampir full mitigasi. Baik, kalau full mitigasi di sini kita turunkan sedikit gitu kan di sekitar sini. Stop loss adalah di atas candle yang memberikan displacement. Ini adalah candle displacement. Ini adalah candle displacement. Harusnya kan minimal di sini 52.3 kita kasih buffer sampai dengan ke sini. Tadi kan kita kasih buffer di situ. Take profitnya di mana? Take profitnya adalah nah ini. Yang mau tadi kan saya udah tahu bahwa di sini itu 1 poin ya atau 10 pip ATR di jam ini. Kita targetnya adalah sama, yaitu di low liquidity oposisinya ya kan, ditambahkan dengan 1 poin. Ini dari 1947.1 dikurangi lagi 1 berarti 1496.1. Poin 2 lah ya, kita kasihan sedikitnya di sini. Lihat nih, ini trade dengan risk to reward 3,7. Entry-nya itu di 51, stop loss-nya itu di 52,7, 51,4 kali 52,7, targetnya adalah menjual sampai dengan harga turun ke 46,26 atau 2,3 lah ya. Nah, kita lihat biasanya seperti yang saya katakan tadi, kita bisa merubah entry kalau terjadi fair value gap baru yang didukung oleh teori retracement Fibonacci. Kita lihat pergerakan harga masih di time frame 5 menit. Nah, inilah teman-teman, ini kan kondisinya sudah terjadi retrace. Candle retrace pertama, candle retrace kedua, ini sudah terjadi retrace. Jadi kalau mau melakukan validasi entry, maksudnya atau optimalisasi entry bisa dilakukan mulai dari sini. Bagaimana caranya? Tarik lagi Fibonacci dari harga terdalam pemberi market structure shift ke harga terendah sebelum terjadi retrace. 60%-nya di mana? Ternyata 60%-nya adalah di sini gitu kan. Loh, ternyata yang entry pertama itu lebih dulu, ini kan jual ya. Berarti kalau kita pasang sell limit akan tertrigger lebih dulu daripada entry optimalisasi gitu kan. Jadi kalau yang terjadi seperti ini adalah yang udah nggak usah dioptimalisasi gitu kan. Ini stop loss bisa di up lagi karena ini kan juga order block ya. Ada juga yang bisa mempertimbangkan untuk stop lossnya di atas sini, jadi RR-nya turun jadi 2,6. Kayaknya saya pakai yang itu ya, gitu kan. Untuk trade ini saya itu kadang kalau bufferingnya itu masih ada di dalam sebuah order block, saya akan pakai order blocknya. Kadang-kadang itu relatif preferensi ya, tapi pada intinya tadi ini optimalisasi lokasi entry sell limit kita, karena ini adalah trading jual, market structure shift yang jual itu adalah
bakal lebih telat entry-nya daripada setup entry pertama kita. Tapi kita mau lihat apakah jangan-jangan dua-duanya tertrigger gitu kan, baik yang optimalisasi ataupun hanya yang pertama yang tertrigger. Kita mau lihat sekarang pergerakan harga. Jadi ini entry pertama tanpa optimalisasi berdasarkan hampir mitigasi total di 19 di fair value gap pertama itu di 1951.3. Entry optimalisasi menyesuaikan 61% retracement ada di 51,6, hanya beda 3 pips sebetulnya ya. Tapi kita mau lihat setelahnya pergerakan harga bagaimana take profit saya di sini gitu kan, apakah betul itu terhit di jam 8.40 dan entry-nya kan ternyata di jam 8.15. Kita mau lihat ya, harga turun lagi, ini masih belum ya, belum ngehit entry. Nah sekarang harga ke hit naik lagi, dan dua-duanya yang sebelum dioptimalisasi maupun entry optimalisasi dua-duanya akan tertrigger. Bapak pilih yang manapun, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik, pilih pakai entry yang manapun karena bedanya jadi 3 pip ya ini. Itu dua-duanya akan tertrigger karena harga retrace sampai dengan di 51.67. Jadi 51.58 atau 5.6 itu ya tertrigger juga. Nah, setelah men-trigger trading kita kemana harga? Kita mau lihat nih. Terus harga turun, turun, turun lagi, hit. Lihat, exactly hit nih. Mungkin saya waktu itu pasangannya di sini ya ternyata ya. Exactly hit. Kita bisa hapus ini untuk biar lebih jelas ya. Ini kita delete dulu. Nah, harga exactly hit ini TP lalu mantul nih. Tapi kalau kita mau lihat apakah mantul terus? Ya mantul terus. Tuh kan. Jadi saya sempat hit take profit sebelum harga, jadi take profitnya itu benar-benar hit take profit langsung mantul lagi atas dasar apa tadi? Harga terlow ditambah 1 pips. Kita mau lihat akurasi ya. Akurasi ini adalah di 947.15. Kalau ditambah 1 pip berarti 46.15 ya. 46.15 tidak tercapai. Jadi mungkin waktu itu saya juga kadang kita harus sedikit mengurangi mau kita. Kalau sampai 15 itu kan harusnya di sini ya. Sedikit hampir tidak tercapai. Tapi karena saya cuman kebetulan pasang entry take profit cuman sampai situ, bukan kebetulan. Memang saya biasanya kalau untuk stop loss saya lebihkan, kalau untuk take profit saya kurangi 1-2 pip. Ya bukan 1-2 pip ya. Ya kira-kira lah ya, itu datang dari pengalaman gitu kan. Hit take profit langsung harga ranging. Tapi kalau mau ditunggu terus pun sebetulnya akan hit take profit low plus ATR. Tapi akan terjadinya agak lebih nanti, sempat retrace dulu. Jadi manapun kalau mau main aman ya itu tambahkan sedikit stop loss, lebarkan sedikit stop loss, kurangi sedikit take profit dari yang kita mau gitu kan. Karena kan kita kadang ada spread, ada hal-hal yang tidak terduga. Tapi kalaupun ini pada kasus ini kita biarkan pun akan mencapai take profit. Itu kasus yang kedua ya. Jadi entry saya yang pagi ini SAU USD itu penjelasannya adalah seperti itu. Itu adalah trade grade A+. A sampai dengan A+, kita tanda tanya karena masalah PUI ya. Jadi ada yang bisa bilang ini grade A, ada yang bisa bilang ini grade A+. Kita mau lihat lagi bagaimana kondisi trade Bitcoin kita. Nah, ini trade Bitcoin kita ini tadi grade-nya juga A+ ya, tapi posisi sedang floating minus. Dan ini posisi sudah jam 3 sore, seperti yang saya bilang, apapun kondisinya akan saya tutup selambat-lambatnya 6.30 gitu kan. Jadi bisa jadi ini nanti full loss sebelum jam itu, kemungkinan kedua floating minus sebelum jam itu akan saya tutup, jadi lossnya tidak maksimum gitu kan. Bisa juga terjadi floating profit saya tutup, jadi tidak sesuai take profit saya yang saya mau di bawah sini. Bisa jadi juga hit TP. Jadi kemungkinan empat-empatnya ada dan itu adalah probabilitas. Nah, apa yang mendukung probabilitas? Kembali lagi kita harus melakukan grade atau punya kepercayaan terhadap trading kita. Caranya apa ya? Tadi kita punya aturan, kita bisa menilai resikonya berapa seharusnya dengan
syarat-syarat yang terjadi sesuai aturan trading kita. Itu aja. Dan sebetulnya saya juga mau sedikit mengkaji masalah trading ini. Saya punya buy limit trade yang belum tertrigger di Euro USD. Nih, Bapak bisa lihat ya, ini ada buy limit di sini, stop loss-nya di sini, take profit di sini. Apa penjelasannya kita jelaskan simpel aja, tapi yang jelas ini nanti jam 3:15 atau jam 3:30 kalau belum tertrigger akan saya close ya. Karena nggak worth it menunggu untuk terjadi trigger di atas jam 4 padahal nanti kita jam 6 sudah kita tutup gitu kan. Jadi ini hanya akan saya tunggu setengah jam lagi atau kalau di candle di time frame 5 menit 6 candle lagi apakah hit apa enggak. Kalau enggak hit akan saya cancel, tapi penjelasannya kurang lebih seperti ini. Ini terjadi ya, kita langsung kita cepat aja ya. Ini di sini terjadi tadi ini kill zone jelas gitu kan. Lalu ada sweep walaupun tidak 5 pip, tapi kan secara Euro USD time frame 5 menit itu tidak perlu 5 pip sebetulnya. Kenapa tidak perlu 5 pip? Karena ATR-nya itu cuman 3 sampai dengan 2,6 sampai dengan 3,7 4 pip lah. Tapi pada saat ini kan ini kita 3 pip aja sudah bisa dianggap sebagai sweep atau stop hunt atau liquidity taking yang valid. Kalau kita mau coba miser di harga ini sampai dengan harga terdalam sebelum market struktur shift itu berapa pergerakannya? Ternyata 4,1 pips. Jadi ini adalah sweep yang valid. Kita close. Lalu terjadi market struktur shift valid. Lalu terdapat order block, fair value gap, dan juga apa namanya, displacement, ya kan? Kalau kita pakai aturan itu, sebetulnya itu jam 1:15 itu semua aturan tadi sudah oke. Dan secara PUI, itu kita sedang tidak pada PUI yang berlawanan. Kan kita mau beli nih, tapi nggak ada PUI sell. Tidak ada zona jual yang menghadang kita, walaupun tidak ada zona beli yang mendukung kita. Jadi ini grade-nya hanya grade A ya, maksimal. Tidak bisa dianggap A+, hanya grade A gitu kan. Dan kalau kita mau lihat tadi sebetulnya saat jam 1:15 kan terjadi retrace nih, satu candle, dua candle retrace, kita sudah bisa tarik Fibonacci di sini. Dan ini sudah retrace hampir ke 61% yang kebetulan itu juga fair value gap-nya walaupun tidak maksimum enggak sih, makanya ini enggak valid ya. Yang pertama adalah ini retrace-nya itu 60%, bukan 61,8 ya, cuma 60%. Dan dia juga tidak memenuhi standar hampir 100% melikuidasi atau memitigasi fair value gap yang ini. Ya kan? Kalau kita mau bilang ini sekian banyak fair value gap-nya sebesar ini, 80% mitigasi itu kan di sini ya kira-kira. Nah, ini kan nggak nyampe ya. Karena nggak nyampe inilah saya masih berani memasang buy limit di sini atas dasar 90-an% mitigasi. Buy limit, lalu stop loss seperti biasa, candle displacement yaitu yang ini, berarti kan harusnya stop loss di sini, ditambah buffer, dan kalau buffernya ternyata ditelan oleh order block, maka kita pakai order block sebagai stop loss gitu kan. Untuk take profitnya, nah take profitnya adalah bisa yang anggap ini ya, ini plus 3 pip gitu kan. High ini di 153 plus 3 pip berarti di 56 atau 55 gitu kan. Bisa juga pakai yang ini, high yang ini plus 3 pip. 3 pip dari mana tadi? Seperti yang saya bilang ya, dari ATR. ATR-nya kan kurang lebih 3 pip tuh. Jadi ini plus 3 pip dari harga 41 ke 44 gitu kan. Ya inilah, nah itulah, itu inilah dasar saya
memberikan take profit di sini. Kenapa kok tidak yang belum dimitigasi ini ya? Karena tadi pertimbangannya kalau ini tertrigger dan jam 7.30 ada berita kan ini terlalu jauh ya untuk sampai apa namanya sampai ada berita, itu kemungkinannya untuk tercapai lebih kecil daripada mencapai yang ini. Nah, sesuai perkataan saya tadi, saya mau ini ada trigger sebelum jam 3.30 dan aturannya tetap sama, apapun yang terjadi dengan maksimal jam 6.30 pada saat floating loss akan kita close. Kalau sampai jam 5 sudah floating profit akan kita close profit early atas dasar menghindari menahan trade sampai dengan terjadinya news. Jam 7.30 ada news klaim jumlah pengangguran di Amerika, atau bahasa Inggrisnya, bahasa umumnya untuk orang-orang yang sudah tahu mengenai trading, atau unemployment claims. Kita bisa revalidasi, itu ada unemployment claims hari ini jam 7.30 USD ya. Department of Labor, kalau ada membaca the number of individuals who filed for unemployment insurance for the first time during the past week. Dan ini kita bisa klik kanan untuk translate to Indonesian, nanti Bapak bisa tahu itu bahasa Indonesianya apa. Kalau yang kurang paham dalam bahasa Inggris bisa pakai fitur translate dari Edge. Yang terbaik untuk saat ini translate itu bukan Chrome ya, tapi di Edge. Makanya saya sekarang browser, bukan sekarang tapi sudah sekitar 2 tahun terakhir saya beralih menggunakan Bing untuk browsernya, tapi bukan atas dasar saya sering pakai translate bahasa Indonesia ya. Dasarnya itu pertama saya suka melihat forum-forum berbahasa Jepang dan saya tidak punya kemampuan di bahasa Jepang, jadi saya biasanya pakai, kalau ada forum bahasa Inggris akan saya translate to English, bukan English to Indonesia but Japanese to English, atas dasar itu kesukaan pribadi. Dan juga Edge ini sedikit lebih apa istilahnya, lebih ringan. Sebetulnya saya nggak butuh ringan ya, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk dapat komputer yang kalaupun pakai Chrome kuat, tapi bukan itu, lebih ke gas aja ya, loading dan sebagainya. Jadi mungkin lebih ke optimalisasinya, lebih performance-nya lebih baik daripada Chrome. Itu yang orang jarang tahu. Cuman kelemahannya adalah kalau kita masih suka sering buka Google atau browsing di sini, maka yang dipakai akan Bing dulu. Jadi misalnya saya mau cari tahu tentang rahasia trading, maka browsingnya akan menggunakan Microsoft Bing. Jadi sedikit kelemahannya adalah kalau kita mau pakai ini untuk browsing, kita harus ketik dulu google.com, baru browse di sini rahasia trading. Jadinya sedikit 2 kali, tapi itulah kenyataannya. Dan Bing ini sudah punya integrasi maxai.me yang saya pakai dalam berbagai macam hal. Di sini ada Cloud Web App, ChatGPT. Zaman sekarang kan semua pakai AI ya, artificial intelligence. Walaupun bukan berarti Chrome mungkin tidak ada add-on AI-nya, mungkin ada, tapi ya karena saya 2 tahun ini sudah terbiasa dengan Bing, saya tidak begitu peduli apakah di Chrome ada apa enggak, tapi kemungkinan besar ada. Ini agak di luar konteks ya. Jadi poinnya itu tadi. Oke, kalau kita mau lihat kembali di harga Euro USD ini, retrace hanya sampai sini, terus sekarang udah ada momentum ke atas. Kemungkinan untuk menghit buy limit saya, pending order saya, itu kecil ya. Tapi sesuai aturan, tetap aturan. Aturan itu kita percaya pada saat kita sudah punya cukup data atas hal itu. Data itu didapat dari mana? Dari back testing dan forward testing. Forward testing itu apa? Bisa live trading, bisa kalau Bapak itu ya tidak mau hanya untuk mendapatkan data, tidak mau meresikukan uang, bisa pakai demo trading. Dan itu di semua broker ada ya, akun demo. Lebih mudah lagi pakai paper trading yang langsung ada di TradingView untuk melakukan ini. Dan juga membiasakan diri untuk pasang dulu di mana kira-kira ini, lalu nanti akan tinggal klik kanan,
Read limit order mau ini kan ada risiko by dollar dan risiko by persen. Saya yang sudah berpengalaman trading lebih dari 8 tahun, lupakan nilai dolar. Saya punya satu-satunya saran saya yang pertama adalah jangan menggunakan dolar sebagai patokan atau pips sebagai patokan. Tapi gunakanlah persentase RIX atau RIX maksimum, yaitu 1 sampai dengan 3%. Kalau Bapak masih pemula, saran saya mentok pakailah 1%. Saya pun masih suka menggunakan 1%. Jadi kalau loss 5 kali berturut-turut ya lossnya 5% aja gitu kan. Nanti kalau sudah PD bisa pakai risiko 2%, 3% gitu kan. Kalau sudah punya data misalnya sudah trading 10 tahun, punya data valid bahwa win rate-nya sekian selama 10 tahun dengan catatan 10 tahun tuh trading terus dengan strategi yang sama ya. Mau naikkan risiko per trade 5% itu nggak masalah, tapi normalnya orang-orang yang bertahan lama di dunia pertradingan adalah hanya menggunakan risiko 1% sampai dengan 3%. Itu aja dari saat ini terbentuk. Jadi ini juga saran sebagai dari saya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalaupun yang tidak belajar lewat sini atau sudah pernah sedang pada saat melihat video ini sedang mengikuti sebuah sinyal atau orang yang mengaku-ngaku sebagai profesional atau guru, tapi mereka masih berbicara mengenai stop loss dan profit berdasarkan pips. Oh, saya untung 100 pips. 50 pips, 200 pips gitu kan. Dan juga menggunakan dolar, misalnya untung 3.000 dolar, untung 2.000 dolar, untung 500 dolar. Langsung kalau bisa unfollow, lupakan apapun yang dikatakan oleh beliau. Karena beliau sendiri tuh belum tuntas dengan dirinya dalam hal psikologi trading. Lupakan. Kalaupun Bapak Ibu pas melihat saya trading ini sedang punya mentor gitu kan, dan mentornya masih berbahasa dolar dan berbahasa pips dalam menghitung profit dan loss ya, saran saya lebih baik cari mentor yang lain gitu kan. Ada kok di internet, ada banyak juga, tapi memang tidak terpapar sejauh sebesar expose-nya tidak sebesar orang-orang yang menggembar-gemborkan ribuan dolar profit, ratusan pips profit gitu kan. Tapi ambillah contoh dari orang-orang yang berbicara dalam bentuk risk to reward ya kan. Jadi pada saat loss mereka akan bilang minus 1 R atau 1 risk, pada saat untung mereka akan bilang plus 2 R, plus 3 R. Maksudnya 3R apa? 3 kali lipat dari RIX gitu kan. 2R apa? 2 kali lipat dari RIX. Untuk contoh, walaupun saya tuh tidak ada afiliasi sama sekali dan saya sebetulnya sedikit kurang cocok dengan beliau-beliaunya, itu adalah untuk di Indonesia. Kalau misalnya kebetulan melihat iklannya, salah satu pemakai RIX sebagai satuan itu adalah Nusantara FX di Indonesia kalau nggak salah ya. Pak Dwian Anggara itu juga banyak iklannya di Facebook, itu bagian dari NFX, Nusantara FX. Tetapi masalahnya, ini no offense ya untuk Pak Dwian. Pak Dwian juga salah satu pelopor yang saya dulu pada saat awal-awal saya trading juga mengikuti. Dulunya beliau bagus. Beliau itu pakai RIX sebagai satuan dan trading plan-nya lebih ke supply and demand, bagus. Tetapi yang saya lihat dari konten-konten iklannya, walaupun saya nggak mengikuti ya, jadi kalau saya salah mohon maaf, itu beliau juga sekarang sudah mulai mempelajari smart money concept atau ICT, cuman dibahasakan sendiri. Jadi gini ya, spoiler untuk bapak atau ibu yang ingin mengikuti yang katanya gratisnya Pak Dwian Anggara, yang walaupun nanti pasti ada yang berbayarnya, 100% saya yakin beliau memasang iklan kan keluar uang ya. Itu beliau itu sekitar 3 tahun terakhir itu dari bahasanya sebetulnya sedang mempromosikan strategi baru beliau, yaitu
yang base-nya itu ICT atau SMC tetapi dibahasakan ulang. Jadi seolah-olah itu strategi dia gitu. Tapi ya base-nya adalah seperti ini. Nah, kalau saya sendiri sampai saat ini ya masih pembuatan video ini seperti yang saya bilang journaling pribadi, dan saya masih terus menganggap bahwa saya itu adalah selamanya adalah pelajar di sini gitu kan sampai saya tapi kan belajar itu kadang lebih cepat dan lebih menancap kalau kita sambil mengajarkan orang lain, berbagi lah ya. Berbagi ya, mungkin maksudnya beberapa trader di Indonesia juga seperti itu gitu kan. Nah, tadi itu kembali lagi carilah mentor yang berbahasa satuan RIX. Itu contohnya secara komunitas itu adalah Nusantara FX. Saya nggak ada afiliasi sama sekali. Yang perlu dihindari adalah orang yang bahasa anunya nakalnya oknum ya, oknum yang menggabungkan antara Fibonacci dengan kekuatan bintang. Itu dia sukanya berbahasa uh, pips kalau nggak salah, berbahasa pips. Tapi pada beberapa videonya beliau-beliau juga berbahasa RIX. Mungkin memang levelnya lebih, pada saat berbicara mengenai pips itu levelnya ingin menggait pemula, tapi pada saat konten-kontennya sudah yang lebih high level, beliau bergeser untuk berbicara mengenai RIX. Jadi sebetulnya bapak oknum itu juga tahu. Begitu juga dengan ada lagi istilahnya trader family. Trader family itu juga Pak yang dulunya Pak John Paul ya yang punya. Saya juga nggak ada affiliate. Saya nggak ada affiliate apapun dengan bapak-bapak ini ya. Nusantara FX, Pak Dwian Anggara ini saya menyampaikan yang orang-orang Indonesia ya. Terus yang Fibonacci dengan kekuatan bintang gitu. Lalu ada trader family. Trader family itu bagus karena dia bakal punya aplikasi yang pada saat kita entry dia menjelaskan bahwa risk to reward kita sekian. Cuman yang agak dipaksakan adalah trader family ini memaksakan kita untuk trading semi, lebih ke condong ke arah swing trade. Pending order pun di limit harus maksimal 20 pips dari harga sekarang, padahal kan kalau kayak EG, Euro GBP, Euro CHF itu 20 pips itu terlalu jauh untuk menjadi stop limit gitu kan, karena mereka pergerakannya ATR-nya nggak sebesar itu, tapi dipukul rata semuanya minimal harus 20 pips gitu, itu kan agak gimana gitu. Tapi secara tadi poinnya, di Indonesia ada 4 yang arguably pernah berbahasa RIX gitu kan, tapi kadang-kadang untuk hook ya, untuk mendapatkan exposure mereka berbahasa dolar atau pips, karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik kan pasti juga lebih tertarik kalau orang bilang untung sekian ribu dolar, sekian puluh juta, walaupun di belakang itu kan keuntungan itu berapapun nilainya secara dolar tergantung lagi dari modal. Jadi yang paling betul itu adalah berbahasa RIX. Jadi untuk sampai sekarang ini, hari ini saya, bentar ya. Jadi untuk sementara itu ya, untuk hari ini kita cukup lama ini, sesi ini lebih dari 1 jam. Seperti biasa saya sampaikan bahwa ini poin utamanya adalah sebagai saya untuk menjaga kredibilitas pribadi dan juga sebagai sharing ya. Semoga apa yang saya share hari ini memberikan manfaat untuk saya pribadi maupun Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian. Tetap kritis gitu kan, tetap backtesting gitu kan. Perlakukan trading itu sebagai bisnis, bukan sebagai hobi semata, apalagi sebagai tempat untuk berjudi. Untuk sementara seperti itu dari saya, channel Trader Kritis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.